nggak dibuka ku bintang tamu di dia mah da. Oh, apa? Ku bintang tamu. Aturan baru ini. Gitu. Ya. Aduh, kumaha bukan atuh? Bebas. Gunung salahna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang tepang deui dina acara Berewek. Oh, berewek. Berewek. Acara berewek. Ember soe. Siap, atur nuhun Mang Ayi, sahabat Berewek. Kita berjumpa lagi di episode ke 7678 ya. Luar biasa. Di acara Berewek, tetap di channel Yaku Kami. Saat ini saya masih ditemani oleh Kang Asmil. Oh, Ustadz Askal, Asmil Haikal. Dan juga bintang tamu kita Mang Ayi. Siapa Mang Ayi itu? Siapa coba Kang Asmil, Mang Ayi? Oh, lihat dari penampilan mah Mbah sih kan namanya. Mbah. Gunung Cicir. Mbah nu ngageuh Gunung Cicir. Bade ieu abdi teh ngaros nasi. Ayeuna mah naros nasi teu ka abdi Kak. KBNI gitu. Oh. Jadi ini teh siapa? Kang Asmil? Mang Ayi, saya mah apa nama? Mang Ayi. Mang Ayi. Nah, kita di mana sekarang ini lagi kalau lihat kondisi mah dan tulisan mah Gedung Pusat Kebudayaan Rangga Wulung. Oh, nu raributkeun wae teh ya? Ya, nu ribut. Ganteng ribut tahun mah siga kamari we teh hareup gigir tukang teh mana gitu. Nanya teh. Kiblat ka mana kiblat? Kiblat mah ka kulon. Kadinya. Nah, sahabat Berewek ya, kita bisa dengarkan lah penjelasan dari Mang Ayi. Sebenarnya Mang Ayi ini siapa? Mungkin bagi sahabat Berewek lainnya yang ada di Subang ataupun di luar Subang yang concern di budaya mungkin sudah banyak mengenal lah ke Mang Ayi ini. Tapi sebenarnya saya oge poekeun kene Mang Ayi teh saha. Nah, kalau nanya ke Kang Asmil itu Mang Ayi teh saha? Mang Ayi heueuh nya saha gitu. Nah, baik Mang Ayi mungkin bisa disampaikan ke sahabat Berewek mungkin deskripsi singkat lah tentang Mang Ayi itu naon apa sejenis kue cucur gitu. Ya, turun. Ya. Atur nuhun Kang. Siap. Bahasana kumaha ieu teh? Sunda, Indonesia, Bebas Inggris? lah. Nanti ada subtitle. Oke, Saya siap. kadang sok pakai Jerman. Oh, Jerman. Tapi subtitlenya anggar Georgia teh. Georgia. Oke, atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Sim kuring Ayi ge Sasmita. Pami ditaroskeun saha sim kuring teh nya sim kuring teh nya Ayi gitu. Berarti laras. Ge Sasmita berarti caket sareng Ahmad Sasmita. Samarga. Jadi karasan sim kuring di dieu nya ayeuna karasan nuju aya di Gedung Pusat Kebudayaan Rangga Wulung Kabupaten Subang anu kantos viral. Disebat jika kenang manuk teh gitu. Seperti sama. Sim kuring karasan di dieu sebagai ketua tim pengelola sementara. Dalam tanda kurung ya, sementara. Moal salawasna tidak akan selamanya tapi sementara. Aktivitas sim kuring nya karasan sim kuring salah satu penggiat kesenian lah, penggiat seni. Giat karena seni mah gitu. Komo nu ngaranna seni naon teh seni ngajengkelkeun batur. Tipe jeung Kang Asmil lah. Ngomongkeun wae teh mah. Ya, sim kuring karasan sebagai salah satu penggiat seni oge. Tapi khusus di bidang teater. Itu Kang Asmil. Kang sa? Puri. Kang Puri ya. Puri. Beli hila apa beli? Nya. Ya, pernah di jalan ge. Ka Mang Ayi mau wal hila. Insyaallah. Tah kitu penginten. Siap. Selayang pandang lah, selayang pandang. Mang Ayi. Nah, tadi kan sedikit diulas ku Mang Ayi ya. Soal bahwa kita saat ini sahabat Berewek ditegaskan kembali kita sedang berada di Gedung Kebudayaan yang ada di Kabupaten Subang. Yang kemarin sempat viral kan. Ya. Nah, Mang Ayi sebagai penanggung jawab sementara gedung ini sedikitlah memberikan pencerahan bagi sahabat Berewek. Sebenarnya yang diributkan itu kemarin apa, Mang Ayi? Yang diributkan kemarin?
Jadi kalau ditanya yang diributkan kemarin apa, saya juga nggak tahu. Kenapa sampai ribut gitu kan? Karena memang sebetulnya dari mulai dibangun sampai dengan selesai. Selesai. Ya, maksudnya sampai dengan enggeusnya gitu. Enggeus, nganti anggeus pan gitu. Enggeus, tapi teu anggeus gitu. Dari mulai dibangun sampai enggeus gitu. Saya juga tidak tahu. Tidak tahu secara kelembagaan, tidak tahu secara pribadi juga masih hawar-hawar gitu ya. Kemudian apal-apal tehnya pas rame, pas viral gitu. Pas viral bahwa ya gedung kieu lah gitu. Tapi sebetulnya mah saya tidak mau membahas masalah itulah. Itu mah bukan ranah kita lah. Betul. Ya. Ya itu mah sekilas aja lah ya, biar sekilas. kita paham bahwa yang diributan itu tidak terlalu apa cek nu ribut lah gitu kan. Eta mah kumaha nu cek ribut we, hayang ngaributkeun teh naonna gitu kan. Yang jelas bahwa yang saya tahu yang saya tahu bahwa gedung ini dibangun tahun 2018 dari anggaran Banprop. Anggaran Banprop 2018 dan itu akan bertahap. Sampai dengan 2022 kalau tidak salah. Setiap tahun gitu ini kan. Ini bukan bentuk final Mang Yi. Bukan, masih jauh. Kalau kita lihat di YouTube banyak lah ya. Set plan aslinya gitu jadinya seperti apa. Dan katanya ini baru 20% saja. Betul. Nah, karena pas masuk di 2020 setelah bangunan ini enggeus gitu. Ya. Kemudian kita kan secara internasional kena pandemi. Iya. Internasional karena bukan hanya di Subang Hungkul kan, lain Subang Hungkul, lain Subang Hungkul. Jauh Lina. Kurang jauhnya. Aku mau paraja deh ya. Nah, jadi secara internasional karena pandemi, akhirnya pemerintahan itu mengadakan refocusing anggaran. Dan termasuk yang direfocusing itu anggaran-anggaran yang dikatakan tidak prioritas dan mungkin pembangunan gedung ini termasuk ke dalam yang tidak prioritas gitu kan, karena prioritasnya masuk di kesehatan, untuk bantuan bansos dan sebagainya. Makanya ini ditutup dulu sementara tahun 2020 teh dihentikan dulu sementara dan mungkin nanti akan dilanjutkan. Nah, tetapi ketika ini anggarannya tidak dikeluarkan lagi, dihentikan sementara, ya kabujeng rame. Nah, menurut informasi A1 katanya ini ya sudah tidak akan dilanjutkan, gitu kan? Sayang banget kan? Sayang banget gitu. Makanya, tapi sebetulnya masih punya peluang, masih punya peluang kita untuk mengajukan bahwa bangunan ini bisa diselesaikan. Betul. Karena dipending mungkin ya, nggak akan dilanjutkan. Iya, dipending. Tapi kemungkinan kalau terus-terusan diributkan, justru kemungkinan tidak dilanjutkan itu besar. Sangat besar sekali, sangat besar sekali. Makanya ayeuna sebagai raja di Hastinapura, tolong bantu bagaimana caranya supaya tidak ribut. Kita bisa kawal bareng-bareng, gitu kan? Dia bisa dilanjutkan. Bila perlu orang menghadap ke Batara Guru, gitu kan? Kita ketemu. Kalau saya mah kan bingungnya kalau dulu sebelum jadi ya, kan mungkin ada proses dulu ya. Kenapa tempatnya di sini? Terus proses-proses kayak misalnya ada sosialisasi atau diskusi dulu sama budayawan atau seniman yang gitu. Karena kan kalau dari konsep yang dulu tuh ada informasi ini tuh pusat kebudayaan Sunda. Kalau nggak salah kan. Makanya pas bingung gedung kebudayaan, emang ada gedung kebudayaan situ. Pusat kebudayaan ada juga. Nah, itu kan dari nama juga kadang kan nggak jelas ya. Meskipun pas balik dari kan dia ya rangga bulungan ditambahan. Nah, makin beda-beda wae. Ini mah pendapat saya Kang Asmil. Jadi di kita itu kan kalau berbicara budaya mengacu kepada 3 faktor. Misalkan ide, artefak. Yang paling mudah diterima oleh umum itu artefak. Kalau misalkan berbicara bahwa ini akan jadi pusat kebudayaan Sunda tapi tidak ada artefak, itu bisa bias. Sama halnya dengan banyak yang meributkan kerajaan Pajajaran itu di mana, keratona gitu kan, sama dengan hal gitu karena kan artefaknya banyak yang tidak lihat gitu. Mungkin itulah salah satu persoalannya. Sebenarnya gini Mang Ayi, ini perlu disampaikan juga kepada sahabat Berewex. Jadi persoalan-persoalan pembangunan di kita ini kan sebenarnya banyak misinformasinya. Nah, sedangkan ya kita ketahui bersama netizen kita itu banyak yang
sumbu pendek juga kan, dapat informasi yang entah di framing siapa gitu kan, di share langsung diramekan gitu kan. Nah makanya kita bukan hanya gedung ini, gedung kreatif hub ya. Ya itu kan juga ternyata belum selesai, tapi kan udah beberapa kieu hungkul dan sebagainya gitu. Nah maksudnya informasi ini ya kita sampaikan kepada sahabat Berewek semuanya agar ya jangan dikritik silahkan, tapi maksudnya nggak usah diributkan, yang penting kita kawal bersama sampai pembangunan itu selesai. Gitu. Kalau ada yang kurang kritik ya sampaikan gitu. Gitu Mang Ayi. Nah, ya saya pikir udahlah cukup ngebahas itu mah ya. Kita mau ngebahas yang Mang Ayi banget lah gitu ya. Naon gitu. Soal bingung Mang Ayi banget teh naon? Tadi selain itu juga kan Mang Ayi itu YouTuber juga. Dan kreator. Itu sebenarnya kita ini kesini belajar kan ke Mang Ayi. Sebenarnya duo Ayi harusnya itu YouTuber. Iya. Karena yang satu Ayi pantun. Yang satu ini. Gitu. Nah, bisa disampaikan juga ke sahabat Berewek, channel Mang Ayi ini apa, Mang? Ya, kebetulan saya juga tadinya iseng-iseng. Jadi gini lah ceritanya ya. Ceritanya kan saya teh untuk tadi teh ya artefaknya bahwa saya teh harus menyimpan atau mengkoleksi atau mengabadikan karya-karya saya. Saya bingung ya disimpan di HP memori penuh. Simpen di non hard disk eksternal sarua wae gitu kan. Akhirnya saya simpan aja di YouTube. Tahun 2016 saya bikin channel kan, terus asupkan video hiji pleng sampai 2018 baru saya masukin lagi intens gitu kan. Karena memang saya ingin menyelamatkan karya-karya saya supaya tetap ada. Nah, iseng weh gitu. Ternyata pas 2021 awal saya dikirimi email dari YouTube. Wah, Anda sudah monetis itu. Aduh, gembiranya saya. Ya. Nah, saya uruskan, setelah saya uruskan ternyata malah jadi haroream nyieun konten. Sugan semangat ayo. Sugan rek semangat geus dimonetis teh. Kalau ka haroream nyieun konten teh. Semenjak dimonetis 3 bulan baru satu bikin konten. Terus kadieuna sebulan, terus tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai intens day-nya tiap seminggu 2 kali gitu. Nah, nama channel saya sama dengan nama saya, Ayi G Sasmita. Ayi G Sasmita. Masih dulu jeung Ebit G Ade gitu. Sorry, Pak. Berarti itu intinya mah seperti itulah. Ya, siap. Berarti sarua Asep G Hell deh kan. Asep G Hell. Nah, ya itu sahabat Berewek. Jadi channelnya Mang Ayi ini Ayi G Sasmita. Ya, bisa dilihat-lihat lah dan di subrek lah. Subrek. Seniman dan budayawan makanya kalau diklaim gitu bisa. Enggak. Saya juga enggak mau sebetulnya disebut seniman, apalagi budayawan, berat. Nugelo atuh. Saya lebih baik disebut nugelo, tapi entong disebut nugelo anyar. Geus lila euing gelo teh. Saya lebih suka disebut sebagai penggiat seni aja lah. Seniman teh berat. Sipun lo bahoreamna nya giat-giat gitu. Walaupun banyak. Nah, kalau aktivitas Mang Ayi sendiri nih di dunia kesenian. Itu yang rutin itu apa, Mang? Yang rutin saya siapa lamunan cek bahasa keren mah saya mah dramawan ya. Bukan dermawan. Dramawan. Jadi orang ya aktif di kesenian teater lah gitu. Teater, sastra juga. Selain saya nyutradarai drama atau teater, saya juga nulis naskah. Nulis naskah drama, tapi berbahasa Sunda. Tapi bahasa Indonesia ge aya gitu kan, bikin biasa nulis puisi, nulis drama-drama pendek kayak gitu. Aktivitas berkesenian saya itu. Sering dipentaskan itu Mang? Sebelum pandemi alhamdulillah. Sebelum pandemi itu naskah-naskah saya sering dipentaskan di tingkat Jabar ya. Nah, itu juga kadang-kadang saya suka diminta kalau ada lomba festival teater berbahasa Sunda di Bandung, se-Jawa Barat, nasional ya gitu. Karena pesertanya pernah ada dari Jakarta, pernah ada dari Kalimantan gitu.
tapi berbahasa Sunda, unik ya. Nah, saya suka diminta untuk menulis naskah. Nah, saya tuliskan, ya alhamdulillah beberapa kali mungkin dari tahun 2010, 2013 sampai dengan 2018 kemarin 5 naskah saya menjadi naskah terbaik, naskah favorit gitu. Nasional. Secara ya kalau dihitung umur nasional dah UHD nulis naskah bahasa Sunda bahasa nasional deh gitu. Ya, benar berarti nasional Abel kade. Internasional bisa jadi. Bisa jadi bahasanya pakai bahasa Inggris gitu. Nah, gitu. Terus di ini juga di lomba nulis naskah drama monolog juga. Untuk festival festival drama monolog tingkat Jabar juga di Unpad. Terus juga alhamdulillah tahun 2020 pas pandemi saya bingung mau berbuat apa, akhirnya saya ngumpulin naskah, saya bikin naskah baru dan saya bikin buku. Bikin buku antologi, bukan antologi ya. Buku kumpulan naskah drama monolog bahasa Sunda untuk remaja. Nah, itu publish gak bukunya? Publish. Bisa di Shopee, di Bukalapak, ini dijual juga. Bisa diinjam. Bisa. Ini kayak yang Kang Asmil dibere ke saya lah. Gratis. Biasa lagi minta taruh minjamnya, taruh minjam. Masalah saya trauma dengan kata minjam. Ya, karena ada bahasa bahwa orang yang paling bodoh di dunia adalah orang yang minjam buku dikembalikan. Nah, di tata gewa itu kamari. Saya pakai filosofi eta ka urusan duit, Wak. Ya sok drama kadang. Oh gitu? Lamun boga duit, itu boga duit orang nginjem sok drama. Aduh, aing eueuh gini. Halus menjiwai drama. Aktor. Langsung nelpon apa rumah sakit. Awas. Nah, Mang Ayi, ini kan berkecimpung di dunia kesenian. Ya. Sunda ini di Subang udah cukup lama ya. Boleh saya potong dulu bentar? Boleh. Sebetulnya kalau dikatakan di Subang, saya aktivitas kesenian saya di Subang tuh baru dari tahun 2017. Oh, di Subang 2017. Baru tahun 2017 ke sini. Sebelumnya aktivitas saya tuh di Bandung, di Sumedang, di Karawang. Saya tidak tahu ya. Di Karawang nggak ya? Ada banyak. Karawang luar biasa. Soalnya di Karawang mah saya irigasinya jadi regasi. Itu keunikan bahasa Sunda. Keunikan bahasa Sunda kan. Het dah. Jadi Karawang, Sumedang, Bandung. Jadi saya tidak tahu sebetulnya saya baru ngalalanya ya di Subang itu dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Pandemi itu. Pas pandemi bisa nih. Gitu. Buat tinggal kan Mang Ayi. Nah, kalau misalnya perbedaan bisa jadi mengaitkan dia gitu. Langsung pandemi ya. Nah, kalau tantangan di Subang, Mang Ayi, kan tadi di Karawang, di Bandung, kan kalau saya lihat di media yang itu mah lebih apresiasi ya. Kalau misalnya di Bandung, di Karawang mungkin itu juga. Ya. Nah, kalau tantangan di Subang buat berkesenian dan berkebudayaan apa, Mang Ayi? Gini, saya bicara jujur ya. Tolong ini suara hati saya sebagai seorang penggiat teater saja. Tidak kaitkan saya sebagai saya di mana posisi gitu. Sebetulnya hampir rata-rata di tiap kabupaten sama, yang saya tahu sama. Untuk kegiatan kesenian itu kadang-kadang seni itu selalu dianggap sebagai penting pada saat dibutuhkan. Seremonial. Itu bahasa yang paling sederhananya seperti itu. Tapi kalau khusus untuk di Subang ya, khusus di Subang di teater saya jujur saja memang agak sulit. Padahal Subang itu sebetulnya seniman-seniman teaternya luar biasa. Bahkan ada seniman teater Subang itu yang pernah menjuarai secara berturut-turut tingkat provinsi. Teater-teaternya itu luar biasa banget gitu. Cuman memang sampai hari ini di Subang masih belum ada juga festival teater lokal. Baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda. Paling pol-polannya di FLS 2N berenang aya eta oge monolog ya. Jadi emang agak sulit sekali gitu. Kalau misalkan tadi kata di Bandung, di Karawang, di mana apresiasinya luar biasa, emang luar biasa, tapi sebetulnya sama-sama saja begitu-begitu juga. Cuman tinggal lihat aja bagaimana konsistensi daripada penggiatnya itu. Mungkin di tempat lain konsistensinya bagus-bagus. Kalau di kita mungkin udah memang agak sulit.
konsistensinya juga kurang, endurance-nya kurang, daya tahannya kurang. Jadi ketika maju semangat, mentok neok, maju semangat tok neok gitu. Mungkin seperti itu. Karena kan yang paling penting adalah konsistensi. Apapun itu. Konsistensi itu suka dihadapkan dengan seleksi alam, pengalaman gitunya. Betul. Nah, Mang Ayi tadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu ya tadi sudah terjawab oleh Mang Ayi bahwa di Subang ini ada potensi lah, baik itu yang sekarang sedang generasi menjalankan ataupun potensi-potensi muda yang terdahulu teruskan gitu kan ya. Nah, kudu dikumahakeun sih gitu Mang Ayi gitu supaya si kesenian, potensi-potensi kesenian di Subang itu ya misalkan tidak muluk-muluk langsung menggeliat sebagai kesadaran yang besar, yang minimal dia tidak padam gitu. Di luar pandemi ya. Di luar pandemi ya. Tadi saya bicara hanya sekedar skup teater, belum bicara soal kesenian yang lain. Kalau lihat kesenian yang lain tidak begitu jauh beda, tetapi mungkin ada lebihnya. Ada lebihnya karena memang kalau kesenian lain, itulah mencek bahasa seniman di kampung mah masih laku kena dijual. Kesenian masih laku dijual di weddingan atau di acara-acara apa masih bisa dijual. Tapi kalau teater tidak. Can pernah aya ngadenge anu hajat, sunatan atau kawinan nanggap teater can pernah aya. Kan paling sandiwara begitulah untuk teater yang modern itu nggak ada. Nah, sebetulnya di Subang itu kan kita digadang-gadang Subang itu sebagai lumbung seni Jawa Barat. Lumbung seni Jawa Barat. Bahkan mungkin nasional. Di setiap satu kabupaten kita Subang itu saya pernah membaca ada sekitar 20 jenis kesenian. Luar biasa itu. Ada kabupaten yang bahkan kabupaten yang tidak punya satu acan kesenian. Di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat yang asli gitu dari di kabupaten itu sendiri. Kalau Subang itu hampir 20. Dari kesenian yang sifat buhun sampai kesenian yang modern. Dari kesenian yang terbarukan. Banyak juga yang baru-baru kan. Kayak contohnya di Pantura ada sisingaan pakai manuk itu sebetulnya budaya baru itu. Kesenian baru dan perlu kita legitimasi juga bahwa itu adalah bentuk kesenian baru. Kemudian ada organ panturaan. Itu juga kesenian baru yang kita harus mengakui bahwa itu adalah hasil daripada karya daripada para mereka. Pengakuan karya. Nah, sebetulnya tanpa harus melibatkan pihak manapun, kesenian di Subang memang sebetulnya sudah jalan. Sudah menggeliat, sudah bagus gitu. Cuman masalahnya adalah tinggal kembali lagi kepada komitmen daripada stakeholder. Komitmen daripada para pemangku kebijakan. Mau seperti apa, mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana, mau dibagaimanakan. Yang terpenting itu. Seperti halnya di secara skup nasional itu sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang berbicara soal pemajuan kebudayaan. Ada ya itu penggerak budayanya. Ada. Kemudian ada ya. Nah, dulu pernah ketemu saya di sini. Terus di provinsinya juga sudah ada undang-undang atau perda-perda yang kebahasaan dan lain sebagainya. Kemudian di Cagar Budaya juga sudah ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 kalau nggak salah tentang cagar budayaan. Nah, tapi di kita sendiri di Subang sendiri ya belum punya turunannya dari undang-undang itu. Minimal perda kebudayaannya kita belum punya. Yang lebih aplikatifnya. Yang lebih aplikatif, yang lebih tahu masalah di lapangan tentang kesenian Subang itu seperti apa. Kalau sudah ada itu, kemudian ada peraturan itu, berarti itulah komitmen daripada stakeholder untuk kemajuan kesenian itu. Nah, Mang Ayi ini sedikit memotong nih. Ini kan di kampung saya di Rawabadak ya. Itu kan sebenarnya dari saya kecil bahkan sebenarnya sebelum ada saya juga kan itu sisingaan di Rawabadak itu luar biasa tuh ada dua tuh. Jeung naon sih itu? Mekar Jaya Group jeung naon mas saya lupa. Jeung kalung jeung gelang entong budak. Maipeng. Nah, ya ini kita bahas keseniannya dulu misalkan sisingaan. Nah, semenjak ya bisa dibilang 5 tahun ke belakang justru saya semakin jarang melihat itu, Mang Ayi. Melihat sisingan. Nah, itu pasca pemilik sisingan itu Ki Endik ya kalau nggak salah di Rawabadak. Beliau sudah almarhum. Nah, mungkin generasi penerusnya entah kurang diminati oleh
generasi user atau oleh generasinya sendiri. Tapi justru saya melihat persoalan lain. Kan dulu itu bahkan saya sendiri termotivasi tuh. Wah, jika orang kudu diajar sisingaan gitu. Soalnya yang membuat saya menarik dulu itu sisingaan itu sampai diundang oleh kedubes-kedubes Amerika dan sebagainya, Australia, dapat penghargaan juga. Nah ini kan secara pengakuan sudah bukan hanya diakui lagi oleh warga lokal gitu, tapi udah ada pengakuan tingkat ya dunia lah bisa dibilang seperti itu. Tapi regenerasi atau pemeliharaan, pelindungan atau sampai ke pelestariannya justru yang terkikis gitu Mang Ayi. Nah, mungkin Mang Ayi bisa menginformasikan juga selain sisingaan banyak juga nggak sih kesenian yang terjadi seperti itu? Ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa di Subang itu hampir ada 20 jenis ya kesenian, ada yang sifat buhun, ada yang masih eksis dan ada yang sudah tidak eksis. Artinya kalau misalkan kalau sisingaan sebetulnya masih agak lumayan mending ya. Masih ada peminatnya. Dan masih patung. Ada patung naya diakui. Walaupun memang itu juga sama. Nanti akan kebahas juga. Nah, kesenian di Subang itu sebenarnya banyak yang kayak begitu. Banyak banget. Contohnya misalkan di daerah Pantura ada dombret, sekarang udah nggak ada. Itu bisa diangkat itu sebetulnya. Kemudian ada juga tardug. Kemudian ada itu yang sudah mulai gitar jeung bedug. Nah, gitar jeung bedug. Terus ada juga genjing ronyok, genjing bonyok. GNR teh ya. GNR. Terus ada gembyung. Ada lain-lain. Nah, tapi kita berupaya juga. Sebetulnya di Subang itu sudah ada setidaknya 3 jenis kesenian yang sudah di WBTB-kan. WBTB itu warisan budaya tak benda yang asli daripada kabupaten kita, yaitu diantaranya gembyung, kemudian bajidoran, sama sisingaan. Itu sudah di WBTB-kan juga. Nah, masalah kesadaran itu sebetulnya kan timbulnya dari bagaimana orang-orang tua, ya. Kalau saya masih muda. Iya. Gimana orang-orang tua itu dia bisa mewariskan, minimal mewariskan semangatnya dulu, mewariskan semangatnya dulu kepada generasi muda, menyampaikan dulu informasi tentang kesenian itu dan sebagainya, sehingga contohnya Kang Puri tadi dulu semangat gitu kan, artinya kan ada penularan. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada seperti itu mungkin, ya. Nah makanya kalau tidak salah ini juga ada berita bagus, berita yang cukup menggembirakan untuk kita, bahwasanya Bapak Kadisdikbud itu sekarang sedang berupaya memasukkan sisingaan ini ke dalam pelajaran muatan lokal di Subang. Artinya ini luar biasa. Artinya bahwa tadi terjawab sudah. Bagaimana caranya adalah kita menularkan itu, menciptakan anak-anak supaya senang dulu. Artinya kalau masuk di kurikulum, ya kurikulum muatan lokal kan itu wajib dipelajari di tiap sekolah. Di tiap sekolah. Minimal budak dipaksa weh lah. Paksa kita mengenal, belajar dan sebagainya, lila-lila ada pasti akan menyukai itu. Betul. Seperti itu ya. Nah, jadi komitmennya tinggal kembali lagi ke kita. Contohnya misalkan Akang ini yang kasep-kasep yang ganteng-ganteng sekarang membuat di channel YouTube bikin konten. Bisa nggak bikin konten yang sifatnya edukasi kepada masyarakat tentang budaya-budaya kita. Ya contohnya kita ngobrol kayak gini, nanti besok mungkin ngobrol sama penggiat sisingaan, ngobrol dengan penggiat gembyung dan sebagainya. Itu artinya memberikan ruang edukasi kepada masyarakat supaya mereka tuh tahu. Nah, gitu. Kang Asbil sudah menyarankan, udah ini kita akan manggil sinden. Nah, ini sinden. Sinden di Subang itu sebenarnya punya nilai yang luar biasa. Tinggi. Saha sok sinden terkenal. Cici Cangkurileung almarhum. Ya. Bapak saya dalang. Oh, pantesan. Ternyata pengalamannya luar biasa di si Om. Betul. Dari kepesindenan juga. Subang sering melahirkan sinden-sinden ternama. Contohnya beliau, Ibu Cici. Kemudian yang sekarang masih ada kayak Ate Nunung, Nur Malasari. Kemudian ada Teh Cici Ayu, ada pokoknya banyak itu yang luar biasa. Nah, besok-besok karena pandemi kan mereka jarang manggung nih.
ya, jarang manggung. Nah, kasih panggung, ngobrol gitu. Siap. Artinya bahwa ini tujuannya edukasi. Iya. Itu Kang, saya apresiatif banget nih dengan acara channel apa nih? Yaku kami. Yau kami. Wah, subscribe-nya awas ulang tuh. Ini juga sebenarnya kita saudara Surur dan Ujas itu merancang nama Yaku kami itu filosofinya besar. Wais. Intinya mah ulah ku batur. Kudu ku kami gitu. Kami nyangges kuing. Nyangges lah kuing. Luar biasa. Soalnya kan kita mematahkan falsafah bahwa orang Sunda mah sok segan gitu kan, gorengan hijau dege pacicing-cicing. Nah, ieu mah teu geus kurang gitu. Bagus. Itu Itu sangat luar biasa. Itu lain. Kalau bicara sisingan ya, selain seni pertunjukan sebenarnya kan kalau dikaji dari kacamata sejarah, filosofi, makna itu sebenarnya kan besar ya sisingan. Kayak kenapa nu manggungna kudu opat menanggung singa gitu. Kan kemarin sih. Nah hante tilu, nah teu lima, kudu opat. Nanti genep. Terus kunaon singa, kunaon teu maung gitu kan. Sebenarnya itu kan ada sejarahnya, terutama Subang lah gitu. Dan itu juga banyak orang yang belum tahu juga. Sebenarnya nilainya yang gede itu, yang bermakna itu bukan cuma keseniannya aja gitu. Nah, itu kadang yang dilupakan. Terus kayak yang 20 kan tadi. Teuing orang Subang teu nyaho. Naon wae nya. Karena informasinya juga emang nggak ada, kurang. Ya kalau ngobrol gini aja itu juga tahu 20 salah satunya GNR yang tadi kan. Genjringan ronyok. Bukan GNR Roses. Nah, Mang Ayi, dari 20-an tadi kesenian yang ada di Kabupaten Subang itu sudah terakomodir dalam dokumen apa? Iya, dokumen kebudayaan tuh apa namanya? Apa ya? Ini tadi teh nu diobrolkeun, tadi naon? Itu di kebudayaan pemajuan. itu ada kalau undang-undang pemajuan itu sifatnya nasional, itu undang-undang. DPK. Kalau di DPKD. Subang itu PPKD, PPKD. pokok pikiran kebudayaan daerah. Itu sudah masuk. Sudah masuk semuanya. PPKD kita. Cuman memang PPKD kita di Kabupaten Subang ini sudah 2 atau 3 tahun belum direvisi. Artinya bukan direvisi, belum diupdate. Iya, gitu. Kan itu mestinya tiap tahun diupdate. Iya. Tapi karena memang tadi ya kalau itu kan memerlukan anggaran biaya, jadi akhirnya dengar-dengar memang belum bisa dilaksanakan karena memang ada refocusing anggaran TA gitu kan. Jadi kita juga masih kebingungan. Tapi secara tidak langsung dari kegiatan-kegiatan kecil kita, contohnya kemarin ada pendataan seniman, ada pendataan ini, pendataan itu masuk gitu. Cuman memang secara umum untuk updatingnya belum. Dan yang 12 itu yang 20 itu memang sudah masuk. Sudah masuk Semua. Nah, karena sebenarnya kan secara background Kang Asmil dan juga teman-teman yang lainnya pegiat desa juga nih. Iya, luar biasa. Kita itu sebenarnya kemarin pernah mengusulkan bahwa perumusan atau penambahan untuk dokumen pemajuan kebudayaan itu mulai dikolek atau diambil dari tiap desa. Bahkan kita pernah melihat satu realitas yang cukup kompleks juga nih. Misalkan soal bahasa nih di daerah Binong itu, jangankan satu desa, beda dusun, beda bahasa itu kan. Menurut saya suatu kekayaan yang sangat luar biasa. Luar biasa, betul. Kalau hal itu memang saya sangat setuju banget. Kan itu juga sudah menjadi ranah pemikiran kita di kebudayaan, bahwasanya kita nanti akan mengadakan pemutakhiran data PPKD itu dari tiap desa. Cuman ketika kita menyusun anggaran tahun 2018 apa 2019 pada 2018 kita menyusun anggaran itu untuk melaksanakan itu ya. Tapi dihitung 230 apa? Berapa? 245 desa, kemudian tambah kelurahan dan sebagainya, tenaga yang harus dikeluarkan berapa orang, kemudian anggaran yang harus dikeluarkan berapa ratus juta, dan akhirnya ketika anggaran itu masuk di DPR, pernah juga dicoret gitu kan, dianggap bahwa itu tidak apa? Bukan prioritas, tidak rasional. Padahal kalau kita hitung
anggaran 200 sekian juta dibagi 200 sekian cuman berapa kebagiannya per desa gitu kan. Kecil ya. Kecil banget, sebetulnya kecil banget dan Pakai efeknya, tapi efeknya kita punya data Iya. yang betul-betul valid. Sampai Betul kan? level desa. Karena ya. dari sampai level desa. Nah, makanya kalau misalkan sudah ada pemikiran dari apalagi bisa dengan pendamping-pendamping desa kerjasama seperti itu, nanti pendamping desa di seluruh desa di Subang itu ngambil data itu, kemudian kerjasama dengan pihak dinas, ya itu bisa jadi bahan juga. Nah, sebenarnya Sepertinya itu. kan walaupun misal pendamping desa ini di SK-kan oleh kementerian kan sombongnya itu. Bapak ini di SK-nya sama menteri ya? Sama menteri. Jelema penting. Iya. Bapak penting. Walaupun gaji di bawah UMK kan, tenang aja. Yang penting merdeka. Yang penting SK. SK. Nah, sebenarnya kan bisa saja pemerintah daerah itu terlibat menggunakan jasa mereka. Jasa mereka. Gitu kan, dan sebenarnya mah nggak tahu nulain mah pasti giat lah. Teman saya mah kan sebagai pendamping teh kedul pisan. Janjian di desa jam 8 datang jam 3. Kala-kala ya di edit mau ya, di edit mau. Enggak usah. Yang penting bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan saya. Baik, sesuatu. Sudah diketahui oleh TA-nya lah. Nah, itu kan bisa menggunakan jasa-jasa mereka untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah. Betul, betul. Karena ya untuk semua desa di Subang terisi kan ya sebenarnya. Iya. Maksudnya tercover. Enggak semua. Ya walaupun Justru itu. misalkan satu orang 4 desa gitu kan Saya ya. juga kan 7 desa sekarang. Iya. Oh, kasihan juga kan. Ya, Kasihan. tinggal kecamatan itu. Sakecamatan. Ting- Honorna 4 desa. Ya tinggal yang bolong-bolongnya itu yang jadi concern dari pemerintah daerah seharusnya kan ya, Ya, untuk betul. membantu tenaga yang ada gitu. Ya itu nanti kita usulkan. Tapi ke depan poinnya masih kalau saya ngelihat ya kayak misalnya ini udah misalnya yang 20 itu udah dalam bentuk dokumen. Nah, di desa juga kan kenapa itu kan hal administratif. Iya, iya. Karena yang lebih pentingnya itu ya masyarakat Subangnya yang tahu, minimal masyarakat Subang tuh tahu gitu. 20 itu apa aja sih? Bentuknya kayak gimana ya, mungkin bisa kita orang-orang kreatif bisa nambahin lah, misalnya GNR, genjringan ronyok itu kita ada foto atau video sosialisasi yang gitu bahwa di Subang tuh. Itu menarik, Mang Ayi sejauh ini Dokumen agetan can ningali aja. sosialisasi kepada masyarakat yang pernah dilakukan, misalkan dalam bentuk digital ataupun cetak ataupun dalam forum, itu yang pernah dilakukan sejauh mana Mang Ayi? Jujur kalau harus bilang, jujur memang sangat minim banget. Bahkan betul kata Kang Asep tadi bahwa memang dokumennya juga masih kurat karet kita. Bahwa dulu kita mengajukan untuk pemutahiran data PPKD, termasuk kita pengen punya database kebudayaan dengan rencana program kerja seperti itu maksudnya untuk itu. Tapi karena memang tidak dianggap itu tidak penting dan sebagainya, oke, nggak jadi masalah. Tapi di tahun ini, tahun 2021 sama 2022, di seksi sejarah dan nilai tradisi itu ada program kegiatan pendataan potensi WBTB. Judulnya pendataan potensi WBTB. Tetapi nanti actionnya itu adalah kita mendata itu. Artinya bahwa judulnya mana, tapi sekalian orang nggak data kesenian, nggak data dan sebagainya. Termasuk pendokumentasian itu. Ada programnya cetak rekam WBTB. Cetak rekam WBTB aja dulu yang sudah di WBTBK. Nanti kesananya mungkin akan terus berlanjut. Nah, kalau misalkan untuk genjring ronyok itu sekarang sedang diajukan WBTB-nya, rekamannya sudah ada. Jadi hanya baru beberapa saja lah. Memang kita mengakui bahwa kita masih keteteran dalam hal seperti itu. Lain genjring ronyok, aya nu nyebutkeun kan genjring bonyok naon. Genjring bonjok, genjring ronyok. Ya, sebetulnya kalau bonyok mah ribut, lang balik deui ronyok. Tapi sebetulnya malamunan disebut asli nama genjring bonyok. Tanya justru eta. Sabab dikatakan bonyok itu lembur bonyok di daun apa? Kan? Lain Cidadap. Lain bonyok bengap. Lembur kan? asalnya dari lembur bonyok gitu. Disebut genjring ronyok karena ngagenjring di ronyok gitu. Jadi digimbung jelema gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kita ada dari pihak Kang Asmil dan kawan-kawan ini bikin konten seperti ini, sebetulnya ini bisa jadi nanti sinergi gitu. Bikin pertunjukan, direkam, ada datanya apa. Tapi jeung dinas mah kudu aya anggaran. Sementara itu ya
pasti selalu mengatakan demikian. Iya, udah mesti. Ya, mesti demikian. Kita anggaran publik atau lain anggaran dinas. Sebetulnya kan itu. Cuman karena memang ya tadi kan ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita katakan kenapa kok sampai seperti ini. Satu contoh saja kemarin tadi saya katakan bahwa ini pernah masuk di anggaran itu kemudian dicoret. Nah itu ada refocusing dan lain sebagainya. Padahal kita sebetulnya pengen ngajuin semua kegiatan tuh anggaran. Nah mungkin kalau apa sih diskusi ngobrolnya nyawala lah sama dewan sama stakeholder soal itu mungkin pernah dilakukan Mang Ai? Kalau untuk di tingkat dinas itu mungkin sudah pernah. Kemudian di tingkat kebijakan keuangan juga pernah gitu kan. Dan cuman ya kumahanya, jadi saya kalau bilang teh, jadi jika disebut sombong gitu. Tapi ini kenyataan, kenyataannya bahwa hampir setiap orang, apalagi di stakeholder lah ya, itu sebetulnya belum begitu paham konsep kebudayaan itu apa. Karena yang ketika saya bicara tentang kebudayaan, mereka selalu berkata kesenian. Itu sempit banget kan, kecil banget, karena kebudayaan itu bukan kesenian. Tapi kesenian itu adalah bagian dari kebudayaan. Kalau kita merunut kepada teori bahwa menurut Kunchoro-Ningrat kebudayaan itu memiliki 7 unsur. Salah satu di dalamnya adalah kesenian. Kebahasaan. Kemudian teknik bercocok tanam. Teknik mata pencaharian, teknik pendidikan, pola politik itu masuk ke dalam kebudayaan gitu. Tapi ketika kita bicara kebudayaan, selalu jawabannya kesenian gitu. Nah, penyempitan makna itu yang harus kita perluas jadi dulu. pertunjukan Ya, itu seremonial. Itu di kita itu masih terpaku dengan persoalan artefak. Jadi kebudayaan sebenarnya kan di kebudayaan sebuah gagasan pun masuk ke dalam budaya, itu kan pola pikir dan sebagainya. Tapi di kita itu kan susahnya, lamun kebudayaan teh identiknya dengan pakaian misalkan, dengan pertunjukan dan sebagainya, gitu kan. Lebih kepada yang tadi kata Mang Ai, lebih kepada kesenian gitu. Padahal unsurnya banyak kan tadi. Nah, ini menurut saya sosialisasi dari misalkan dari 20 tadi kesenian yang ada di Kabupaten Subang kenapa menjadi urgent, jadi penting juga karena ya minimal nu hajat-hajat teh apal gitu. Misalkan rek nanggap ieu di urang aya bet ka mana gitu. Di misalkan tadi genjering ronyok di urang aya nanggap di batur misalkan. Nah, terus yang kedua ini soal claiming. Kalau kata Mang Ai tadi menentukan keaslian itu sangat susah kan ya. Ya kita tidak sedang mencari keaslian, tapi mencari sebuah pengakuan juga bahwa Subang juga punya. Itu kan sebuah kebanggaan menurut saya Mang Ai. Nah, itu menurut saya penting untuk disampaikan ke seluruh masyarakat Subang. Gitu. Betul. Saya sepakat dan kita juga sedang berusaha bahwa sekarang juga di bidang kebudayaan sekarang sudah punya channel khusus di YouTube ya, channel YouTube yang di sana konten-kontennya itu adalah apresiasi kesenian daerah. Alhamdulillah di sana sudah banyak kesenian-kesenian yang kita upload di situ di YouTube, channel YouTube apa itu namanya? Kebudayaan Subang. Kebudayaan Subang, ya, channel YouTube-nya Kebudayaan Subang. Di situ kita pengen bawa channel itu untuk tadi sarana informasi kepada masyarakat apa saja kesenian. Seperti halnya bulan kemarin kita sudah ngadain acara apresiasi juga, apresiasi kesenian daerah, dan di situ juga ada kesenian gembyung, pantun, kemudian toleat, ya, kemudian sebelumnya juga ada banyak lah pokoknya. Tinggal searching aja Kebudayaan Subang. Di YouTube ya. Di YouTube. Nah, terus di sini juga di GPK ini juga GPK juga sama punya channel juga. Artinya kita memperbanyak channel YouTube itu karena memang sekarang media yang bisa digunakan untuk sosialisasi itu gitu. Karena kita nggak bisa sekarang ngumpulin orang, berat PPKM. Nah, sulit kan? Jadi kita menggunakan kayak di IG,
Bahkan sampai ke TikTok juga kita bikin channelnya. Ya. Artinya bahwa untuk masuk ke ranah generasi muda ya harus di situ. Nah, betul. Tapi nggak ikut-ikutan uget-ugetan depan lugunya. Nyan lamun goyang biasa. Ya itu kita ya apa bentuk keseniannya yang kita filmkan gitu. Misalkan tadi Gembyung ya difilmkan gitu. Kan di Tapi TikTok. saya tadi belum nyantong paham. sampai orang ningali Mang Ai kikituan teh aing mung. Nah, saya can paham bisa ngebedakeun mana nu uget-ugetan, mana jogetnya sok Enggak, kumaha, coba. maksudnya joget. Nya, Biasa kumaha? emang. Joget TikTok. Naon joget TikToknya gitu mencintaiku teh. Kari itulah teh urang. Tapi saya jadi penasaran kayak pengen lihat Saya juga Kang pengen Asmil lihat. joget TikTok ya. TikTok jeung nu nyaan kumaha. Nya jaipongan. Nah, gitu jaipongan kan yang paling berkesan buat saya mah lain ningali di joget dan ningali panggung. Nu keren di jaipongan cek saya mah panggung. Oyag. Pernah ningali itu? Bahkan anu ngagebros segala gitu. Ya gitu. Ya. Jadi intinya ayolah kita sama-sama sebagai masyarakat Subang, Ya. ayo kita bangun komunitas atau bangun ruang-ruang untuk masyarakat bisa teredukasi dengan itu, terinformasikan. Kayak di GPK ini kan di sini ada Mang GPK gedung. Gedung Pusat Kebudayaan. GPK. Terus suka trek nonton main bola. GBK, Samsudin. Di sini ada pusat edukasi, Edukasi, pusat edukasi, konservasi, edukasi. dan pusat apresiasi. Mudah-mudahan kedepannya kalau ini gedung bisa diselesaikan dengan baik, sesuai dengan gambaran awal, ini bisa jadi tempat. Yang tambahan tong sepi. Nah, jelas lah kalau ada apresiasi mau sepi. Seperti itu. Siap. Ayo kita bareng-bareng. Kita buat channel sebanyak-banyaknya untuk informasi kepada masyarakat. Ya bisinya apresiasi di Subang mah kan kebanyakan lewat media. Dia mengapresiasi foto bareng karya guys. Enjoy. Batur nu juara olimpiade, duaan, ujung-ujung potana tiluan gitu kan maksudnya. Ya. Itu apresiasi sama ya. Apresiasi. Itu Ya, juga padahal ongkos apresiasi. tadi tuh nage tadi non tadi ongkosan. Tadi ongkosan. Acan kan banyak cerita-cerita kayak gitu kasihan nih saya mah gitu ya nyampaikan lah bahwa kondisinya ya minimalnya tuh itu teh kan orang yang membawa nama baik Subang keluar gitu. Ya minimal di ongkosan. Minimal di ongkosan Curhat karena- perjalanan pribadi kumaha itu? Ya banyak lah pribadi dan pribadi. Oh ya, saya lupa Kang Asmil ini sebagai atlet Paralimpik. Oh, Paralimpik. Aduh, Paralimpik. Kategori tuna ahlak. Itu nah. Ya, sahabat Berwex sangat luar biasa ya. Banyak yang bisa kita gali dari Mang Ai ini. Sebenarnya kita obrolan masih panjang. Ini mau dilanjutkan apa gimana, Kang Asmil? Ya dilanjutkan sesi beda channel. Sesi beda channel. Giliran kan. Giliran. Ya, mungkin untuk sahabat Berwex kita cukupkan aja dulu lah ya. Oke, siap. Poinnya tadi banyak disampaikan oleh Mang Ai, kita dukung bersama menyelesaikan pembangunan-pembangunan yang ada. Kita kawal bersama supaya selesai, jangan sampai selesai diribut gitu ya, tapi selesai dibangun gitu. Nah, kemudian seperti semangatnya Mang Ai, kita bisa sama-sama mendukung, melestarikan, menjaga dan mensosialisasikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Subang. Amin. Ya, terima kasih Mang Ai, Sama-sama. terima kasih Kang Asmil juga. Kita tetap di Yahoo Kami aja, di channel Yahoo Kami, di kontennya Berewek. Ya, terima kasih juga sahabat Berewek udah setia juga nonton kita dari episode pertama sampai episode sekarang ya. Kita sudahi dulu obrolan dengan Mang Ai. Nanti kita akan undang Mang Ai lagi, mungkin lebih spesifik. Nanti ada seni pertunjukan, bahasanya dan sebagainya ya. Kita nanti pasti menghadirkan lagi Mang Ai lah. Siap, Dan juga banyak narasumber yang akan kita undang untuk sesuai bidangnya gitu. Ya. Mungkin itu di episode ini yang bisa kita sajikan. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku rasa.